warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua partisipan yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Dan di sini kami akan melakukan program pengabdian kepada masyarakat. Dan tema hari ini adalah wabah dalam sejarah Islam. Baik, di sini saya dengan rekan-rekan saya ada 6 orang. Pertama saya sendiri sebagai moderator, Aida Fitrianti. Kemudian ada Dede Rahmatullah, ada Wiwin Sita Alawiyah, Sri Rahayu, Taufik Tumewu, dan Dwi Putra Dede Fahru. Baik, langsung saja ya teman-teman kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Dwi Putra. Padanya dipersilakan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan ya, nama kakak Dwi Putra Dede Fahru gitu. Apakah di antara kalian gitu ya ada yang mengetahui apa itu hadis? Ada yang tahu enggak? Jadi hadis itu berawal dari kata hadasa yang artinya itu adalah penjelas gitu ya. Jadi bermakna sama dengan yang namanya bayan gitu. Jadi penjelasan. Nah, hadis itu adalah perkataan, sabda, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hampir sama dengan yang namanya sunnah. Akan tetapi berbeda sedikit. Karena apabila hadis itu adalah penjelas, sedangkan sunnah itu adalah tuntunan atau pedoman. Kedua-duanya itu sama. Jadi keduanya itu sama-sama tuntunan bagi umat Islam gitu ya. Terus apa gitu perbedaan hadis dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu merupakan wahyu Allah gitu ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantara, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan hadis itu jadi secara langsung yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai pelengkap, sebagai penjelas dari apa yang diturunkan, yaitu yang pertama Al-Quran. Kalau misalnya di dalam Al-Quran belum jelas, maka diperjelaslah oleh hadis. Dan kedudukan hadis dengan Al-Quran itu sama-sama hukum Islam gitu ya. Yang dimana keduanya itu dipakai menjadi hukum Islam. Di antara hukum Islam yang 5. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan dilanjutkan lagi oleh pemateri yang kedua, yaitu Dede Rahmatullah.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan kedudukan hadis. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjalankan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil. Di antaranya, salah satu hadisnya, dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti menaati Allah pun juga. Sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa yang berbunyi, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Dari ayat di atas, jelaslah bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya. Dan yang kedua, dari segi kekuatan penunjuknya terhadap hukum. Mungkin itu saja yang kakak sampaikan. Dilanjut ke pemateri yang ketiga oleh saudari Ayu. Materi selanjutnya yaitu tentang wabah dalam sejarah Islam. Setiap manusia kerap diberi ujian dan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari setiap kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan atau musibah. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarati wa basyiris shabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang tadi mana sih? Allah Maha Pengasih
dan penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zalim kepadanya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah. Antara lain, meningkatkan derajat seorang yang tertimpa musibah dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Saat ini kurang lebih 210 negara-negara di Indonesia, termasuk Indonesia, tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, yaitu di Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Mungkin hanya sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Taufik Tumewu. Oke, selanjutnya, sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit. Di antaranya, yang paling menonjol adalah Ta'un Anwas pada tahun 18 Hijriah, kemudian Ta'un Ja'rib pada tahun 69 Hijriah, kemudian ada Ta'un Fatayat atau Asrof pada tahun 87 Hijriah, kemudian ada Ta'un Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah, wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Ta'un Anwas terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds atau Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah Ta'un ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah Ta'un ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa, mayat bergelimpangan, membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah yang terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya sahabat Nabi, yaitu ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Harits bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Su'ail, dan masih banyak lagi manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Kemudian, wabah Ta'un terjadi di Basrah pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Al-Jubair yang dikenal dengan Ta'un Al-Jarib atau Ta'un air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Ta'un ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian ada Ta'un Fatayat yang terjadi pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi yang terjadi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena Ta'un ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Ta'un Fatayat disebut juga Ta'un Asrof karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Aida. Baik, semuanya akan dilanjutkan oleh saya pemaparan dari Kang Taufik tadi. Jadi, adapun Ta'un terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah Ta'un Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama Ta'un ini dinisbatkan kepada namanya.
Wabah taun ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 tahun. Wabah taun ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan, puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa, bahkan lebih. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terbengkalai selama berbulan-bulan. Kota Baghdad menjadi lenggang, tak terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa juga akibat wabah ini. Lalu pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah Ta'un al-Azam atau yang disebut Mahadasyat pada tahun 748 Hijriah. Dinamakan Ta'un al-Azam karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah Ta'un pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia, Spanyol. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, di antaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa sampai 100 hingga 190 orang. Pada tahun 1798 Masehi, wabah Ta'un kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Teh Wiwin. Silakan Teh. Selanjutnya itu, wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif maupun positif. Sebagai contoh, dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya memberikan bantuannya dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang saleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur
ditutupnya tempat minuman khamr dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillah pemaparan materi telah disampaikan oleh kami masing-masing. Jadi inti dari pemaparan kami adalah memberitahukan bahwa ternyata wabah yang seperti sekarang kita alami, yaitu COVID-19 itu banyak terjadi sebelum kehidupan kami sekarang, seperti itu ya. Dulu saat sejarah Islam pertama kali di Mekah juga banyak, kemudian tadi disebutkan juga ada di Maroko, dan di berbagai tempat lainnya. Jadi kita sebagai manusia dan hamba Allah yang beriman, sudah seharusnya kita ikhlas menghadapi wabah COVID-19 ini. Jadi mungkin itu ya teman-teman sekalian. Mungkin selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan speak up ya. Yuk, silakan. Dan silakan jika ingin yang bertanya. Ada? Aku ya. Ada. Ya. Ade Karina ya? Iya. Ya, silakan. Apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari sejarah tahun atau wabah penyakit kusta? Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan dijawab oleh Bang Dwi. Silakan Bang Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tuh banyak sekali ya hikmahnya tuh apabila kita lihat gitu, banyak sekali hikmah yang ada di dalam kehidupan kita. Terutama bagi kita sebagai umat Islam. Saat adanya wabah virus ini, hikmah inilah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih sebagai hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai umat muslim, untuk melangkah kepada arah yang lebih baik dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak dan takdirnya. Allah pun mempunyai maksud serta hikmah di dalamnya, dan kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, kita harus mencari tahu hikmah atas segala apa yang sudah Allah takdirkan dan melihatnya dengan kacamata keimanan yang kita miliki. Ini udah betul. Nabi melarang untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina gitu ya pada zaman sekarang gitu. Dan upaya ini juga sangat relevan gitu, sangat baik gitu ya, dan ditetapkan juga gitu ya di negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa dijawab gitu ya, yang bisa kakak jawab gitu dari pertanyaan siapa tadi tuh? Karina. Baik, Adek Karina, mungkin itu ya jawabannya dari pertanyaan yang tadi. Baik, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan asar,
Siap-siap untuk sholat asar semuanya. Terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam Zoom kali ini, dalam program kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Kami dari kelas 6C, jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik, kepada teman-teman semuanya yang mengikuti Zoom kali ini. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jangan dulu dikeluarin ya, kita foto dulu. Dibuka kameranya semuanya. Ayo.